try this. Halo semua. Hari kemarin ya, sebetulnya bukan hari ini ya. Hari kemarin itu hari terakhir saya di Selandia. Jadi hari Kamis, ini sudah hari Jumat jam setengah 3 pagi dan 2 jam lagi saya sudah dijemput untuk ke bandara dan untuk pulang. Semoga keburu ya, karena flightnya itu jam setengah 8 pagi. Tapi seru banget sih hari kemarin itu, hari Kamis kemarin, karena hari Kamis itu full group activity. Kalau ada yang belum tahu ya, di Tenap sendiri itu satu perusahaan dibagi menjadi beberapa grup gitu, grup besar, dan di tiap grup itu dibagi menjadi grup kecil gitu ya, namanya pod. Di grupnya saya itu kita itu memutuskan untuk membagi dua opsi untuk mau kemana untuk grup activity-nya. Yang pertama itu adalah grup bukan grup ya, adalah tour untuk pergi ke South Coast Waterfall, Glacier, and Black Sand Beach Tour. Itu tour selama 10 jam, mulainya jam 8 pagi, jadi jam 8 sudah harus siap-siap, sudah langsung berangkat, sampai jam 6 sore. Yang tour kedua yang saya ikuti, itu adalah Golden Circle Tour dan Secret Lagoon Visit. Itu turnya cuma 8 jam, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore juga. Dan ya cukup seru menurut saya. Kita ya seperti biasa ya, jam setengah 7 saya mulai sarapan. Setelah itu jam 10 ngumpul. Ada salah satu temen di satu grup itu yang ikut tur juga nggak nongol. Setelah dicari tahu katanya masih tidur dan akhirnya nggak jadi ikut karena masih ketiduran gitu ya. Mungkin karena tadi malam terlalu seru buat pestanya ya. Jadi nggak bisa bangun paginya, akhirnya ditinggal. Terus turnya sendiri sih kita ke 4 lokasi. Yang pertama kita pergi ke kayak Taman Nasional. Di situ ada air terjunnya, nggak terlalu besar tapi bersih dan cukup keren. David. No, we're taking a picture. Over here. Barusan dari WC, dan WC-nya bagus dan bersih banget ya, kayak WC di mall. Bahkan ada juga ruangan khusus buat yang pakai kursi roda juga. Jadi ya proper banget sih. Tour yang kedua itu ke tempat apa ya namanya? Sebentar ya. Strokur itu adalah geothermal. Jadi kayak tempat yang banyak lava-lavanya. Tapi nggak ada lava sih ya. Bukan lava kali ya. Ya kayak tempat di mana ada banyak aktivitas geothermal. No, and then
after that probably. Wow, akhirnya muncrat. Tapi ya nggak terlalu spesial banget sih menurut saya ya. Kayaknya di Indonesia ada kayak di Bromo atau di mana mungkin ya. Lebih keren. Katanya sih akan ada bau sulfur tapi nggak terlalu bau juga menurut saya. Di tempat itu juga ada beberapa restoran. Jadi setelah kita lihat-lihat sana, kita langsung ke restoran buat makan. Enjoy. Thank you. One of my best friends drives 4 hours. You get the lamb steak? Oke, makanannya enak banget sih. Tadi pesen pork belly sama beli bir, tapi nggak tahu kalau itu bir tadinya. Tapi dua-duanya enak banget sih. Dan katanya teman-teman yang lain juga makanannya di sini memang enak-enak semua. Oke, sekarang lanjut ke lokasi ketiga. Kita makan-makan di sana, jam 2 kita cabut. Jam 2 lebih 10 kalau nggak salah. Ya kita cabut langsung ke tempat yang ketiga. Ya, tempat yang ketiga ini keren menurut saya. Itu adalah air terjun, tapi nggak kayak yang pertama, air terjunnya kecil gitu ya. Ini air terjunnya gede banget dan rame, ternyata banyak orang, banyak turis di sana. Yang keren dari air terjun ini tuh memang nggak tahu sih, pemandangannya memang secara komposisi tuh keren banget gitu ya. Jadi ada air terjun yang posisinya kayak agak aneh gitu ya, kayak miring gitu. Dan juga warnanya dari airnya itu biru. Air terjunnya keren banget sih. It's so cold here. Tapi itu agak sedikit capek sih naik turun tempatnya itu karena cukup tinggi. Setelah dari air terjun itu kita berhenti di kayak souvenir shop sambil ngopi-ngopi sebentar. Ambil kongko-kongko sebentar, setelah itu kita langsung berangkat ke tempat yang keempat, yaitu Secret Lagoon Visit. Jadi kayak tempat pemandian air panas, jadi kayak kolam tapi airnya hangat. Tempatnya nggak terlalu besar, dan di Islandia sendiri tuh ada beberapa tempat yang kayak gitu. Yang paling terkenal tuh namanya Blue Lagoon, dan katanya bagus banget dan jauh lebih besar daripada ini. Teman-teman, beberapa teman sudah pernah ke Blue Lagoon ya waktu kemarin ya. Tapi secara umum sih ya oke lah ya. Di tempat yang Secret Lagoon, saya nggak terlalu lama di sana, nggak terlalu lama berendamnya, dan tempat airnya juga nggak bisa dibilang bersih ya. Itu air dari gunung ya, dan banyak sekali kayak lumut-lumut di situ. Tapi ya tetap sebuah experience yang baru buat saya.
Dari sana kita langsung balik lagi ke hotel dan sudah jam 6 sore lebih bahkan. Terus kita masing-masing balik ke kamar, mandi-mandi, istirahat sebentar, terus berangkat lagi jam 7 malam untuk acara dinner bareng. Nah, setelah dinner itu dibagi lagi menjadi dua kelompok ya, dua kalau nggak salah. Ada satu kelompok itu yang pingin pergi ke tour bir, jadi ada bir tour, jadi nyobain kalau nggak salah 10 jenis bir lokal di Islandia. Acaranya tuh mulai jam 8 sampai jam 10 atau setengah 9 sampai setengah 11 kalau nggak salah. Tadinya saya ikut yang itu karena saya pikir kan nyobain bir ya kan, pasti kan asik. Tapi setelah saya pikir-pikir secara lebih dalam lagi, saya kan dijemput jam 4:30 pagi ya. Kalau saya ikut bir tour, nanti pulang-pulang mungkin agak sedikit mabuk ya mungkin ya. Jadi takutnya malah nggak bisa bangun. Dan sampai setengah 11 malam juga kayaknya terlalu malam ya buat saya, jadi nggak bisa istirahat. Akhirnya saya mutusin untuk pindah dari tadinya saya pingin ikut yang grup yang ke tour bir. Saya ikut yang grup yang kedua, yaitu ke escape room. Jadi di Islandia ada satu tempat di kota ini ya, di Reykjavik ini ada satu tempat namanya secret room, apa ya, Reykjavik secret room kalau nggak salah. Jadi kayak game, tempat untuk main game di sana. Kita dikunci di satu tempat, terus kita harus cari clues, harus cari petunjuk-petunjuk untuk bisa buka pintu yang ada di sana gitu ya. Dan cukup seru. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngerekam di sana ya, karena takutnya kalau direkam jadi rahasia dari ruangan itu kan ketahuan ya untuk publik, jadi tentunya nggak boleh direkam di sana. Cukup seru, kita cuman sama saya berempat, dan kita berempat itu yang 3 orang itu nggak pernah ikut secret room sama sekali. Jadi cuman ada 1 orang yang pernah ikut dan dia yang memutuskan untuk pergi ke sana. Dia salah satu tim lead ya, namanya Tom, dan dia juga punya YouTube channel. Nanti saya akan tuliskan YouTube channelnya di deskripsi kalau ada yang tertarik. Dia main musik di sana, dan dia itu kayak bisa dibilang secret room junkie, escape room junkie. Dia sudah ke 30 lebih escape room, dan kita di escape room berempat aja masuk. Kita ngambil ruangan yang paling susah di sana. Dikasih waktu 1 jam untuk keluar dari ruangan itu, dan berhasil dalam waktu 50 menit, kurang dari 50 menit bahkan. Dan itu cukup seru sih, seru banget bahkan acaranya di situ. Saya nggak nyesel untuk nge-skip beer tour, karena itu buat saya juga experience baru ya di escape room. Saya belum pernah sama sekali soalnya. Sayangnya fotonya belum diposting ya. Saya sudah cek di Facebooknya tempatnya itu, dan belum diposting kayaknya. Dia postingnya agak lama, beberapa hari sekali kayaknya baru di-upload. Setelah itu ya pulang jam 9 ya, jam 9 lebih kita sudah jalan pulang, karena perjalanannya sendiri dari escape roomnya itu ke hotel mungkin sekitar 20-30 menit jalan, dan saya jalan di hujan-hujan sih ya jalannya, agak sedikit kurang nyaman, jaketnya jadi basah semua, bahkan tembus sampai ke baju juga, karena jaketnya yang saya pakai itu nggak anti air. Tapi untungnya di kamar hotel tuh ada kayak tempat buat jemur yang panas, jadi tadi barusan saya cek dan sudah kering kayaknya, jadi ya cukup oke. Setelah itu ya sudah selesai, saya sampai ke kamar dan langsung istirahat, packing, terus tidur tadi, dan bangun-bangun siap-siap sekarang ini untuk lanjut ke bandara sebentar lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.